Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Wiharjo, umur saya 29 tahun, saya kelas di MA 21 BA1 dan NIM saya di 1121091 di jurusan manajemen dan untuk mata kuliah berpikir kritis. Video ini dibuat untuk keperluan UAS tugas berpikir kritis mengenai PPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon 50% dan beras 10 kilo. Pertama-tama saya akan membahas untuk pendahuluan yang akan saya sampaikan, yaitu pemerintah yang secara resmi menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% mulai 1 Januari 2025 memberikan sejumlah stimulus mulai dari tarif listrik, diskon 50%, sampai bantuan beras untuk masyarakat miskin. Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari 2025, yang dimana saat ini sudah diberlakukan. Melalui kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi di Jakarta, Senin 16 Desember 2024, dikutip dari Antara, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting atau yang disebut dengan Bapokting, yakni beras, daging ayam, daging sapi, ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang, ikan sisik, ikan kembung, ikan banyar, ikan gemolo, ikan aso-aso, dan masih banyak ikan lainnya. Lalu juga termasuk oleh sayur-sayuran seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan gula pasir. Tepung terigu, minyak, dan gula industri menjadi bahan pokok yang diberikan fasilitas berupa PPN yang ditanggung pemerintah atau yang disebut dengan DTP 1%, yang artinya tarif PPN tetap dikenakan 11%. Jadi untuk hal yang disebutkan di atas tersebut adalah tidak dikenakan pajak yang diberlakukan terbaru ini, yaitu di 12%. Namun untuk hal tersebut masih diberlakukan 11% atas kebijakan pemerintah. Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok. Secara khusus pengelolaannya cukup tinggi, yakni di 36,3%. Juga PPN tetap 11%, kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras desil 1 dan 2 ini sebesar 10 kilo per bulan. Berikut yang diinformasikan melalui Menteri Keuangan kita, yaitu Bapak Erlangga. Beberapa jasa yang bersifat strategis juga mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2024, yakni jasa tersebut diantaranya pendidikan, pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, angkutan umum, keuangan, dan persewaan rumah susun umum dan rumah umum. Lalu selanjutnya, yakni pemerintah akan menanggung kenaikan pajak pertambahan nilai atau yang disebut dengan PPN sebesar 1% untuk 3 komoditas, yakni tepung, gula, dan industri dan minyak goreng rakyat atau minyak kita. Saat PPN di 12% diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Kami memutuskan untuk barang-barang seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak kita itu PPN-nya tetap di 11%. Artinya dari kenaikan menjadi 12%, 1%-nya pemerintah yang membayar, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan PPN DTP sebesar 1% bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah terhadap konsumsi barang-barang pokok. Jadi seperti yang telah disampaikan berikut pada berita yang kini beredar, biaya PPN menjadi 12%, yaitu berlaku hanya untuk barang-barang tertentu saja.
Contohnya seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti barang-barang mewah dan barang-barang yang menengah ke atas. Bagi barang-barang yang pokok industri yang sangat dibutuhkan barang-barangnya pada sehari-hari, itu dibebaskan pajak. Dibebaskan pajak yaitu di mana tetap 12%, namun 1%-nya itu dibayarkan oleh pemerintah. Lalu pada tanggal 1 Januari 2025, pemerintah Indonesia akan menerapkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% dari sebelumnya 11%. Kebijakan ini disertai dengan 2 langkah kompensasi sosial, yaitu pemberian subsidi listrik sebesar 50% dan distribusi beras 10 kilo yang seperti tadi sudah disampaikan. Langkah ini menimbulkan bagi opini di masyarakat terkait dampaknya daya beli, yakni ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Sebagai mahasiswa yang cerdas dan berwawasan luas, kita perlu menganalisis kebijakan ini secara kritis. Berdasarkan analisis ini adalah untuk memberikan pandangan yang konstruktif terhadap kebijakan tersebut, baik dari segi manfaat maupun kelemahannya. Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional, namun kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan, terutama dalam memastikan dampak tidak merugikan masyarakat, berpenghasilan rendah, meskipun subsidi listrik dan pembagian beras memberikan sedikit keringanan. Langkah-langkah ini bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akan masalah kesenjangan ekonomi serta kemiskinan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pendapatan tambahan dari PPN ini digunakan secara transparan untuk program-program yang memiliki dampak jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang inklusif, penguatan jaringan pengamanan sosial, peningkatan akurasi data penerima bantuan, dan pengawasan yang ketat adalah elemen yang penting yang harus diperhatikan. Jadi, di sini yang diinginkan pemerintah yaitu walaupun dinaikkan 12%, masyarakat menginginkan ketransparanan dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Contohnya, apabila kenaikan ini dilaksanakan, lalu masyarakat itu menginginkan untuk mengetahui bahwa kenaikan ini digunakan untuk apa? Apakah hanya untuk kebutuhan pemerintah dan setaranya saja, atau justru memang dinaikkan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri? Dan besar harapan kami untuk kenaikan pajak di 12% ini adalah untuk kesejahteraan rakyat bagi masyarakat yang menengah ke bawah, serta memberi kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah mencatat tekanan inflasi rata-rata pada tahun 2022 yang level 5,51 lebih disebabkan kenaikan harga minyak mentah dan minyak goreng. Namun per 2023-2024 rata-rata menjadi 2,08. Jadi inflasi terus terjaga rendah, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perbedaan dengan perhitungan Sri Mulyani, Center of Economic and Law Studies di Celios dalam laporannya berjudul PPN 12%, pukulan letak bagi dompet Gen Z dan masyarakat menengah ke bawah memperkirakan pada 2025 inflasi akan mencapai di angka 4,11%. Estimasi inflasi meningkat menjadi 4,1, kata Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar. Tekanan pada inflasi bahkan Celios terjadi sebelum kebijakan tarif PPN 12% berlaku di Januari 2025. Terdapat fenomena preemptive inflation atau inflasi yang mendahului tarif pajak baru. Preemptive inflation menurut Celios berasal dari perilaku sebagian pelaku sektor usaha retail dan manufaktur yang menyesuaikan label harga untuk menjaga margin keuntungan sebelum memberlakukan tarif PPN yang baru. Kekhawatiran preemptive inflation bisa dibaca dari ekspektasi kenaikan harga pada akhir tahun 2024
Sehingga kuartal 1 2025, selain karena momentum sesional libur Natal Tahun Baru, terindikasi akibat pemberlakuan tarif di 12% tersebut. Kenaikan PPN menjadi 12% menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101,880 per bulannya, memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulannya, ucap di media sosial yang sedang dipublikasi saat ini. Lalu, tekanan inflasi ini ia tegaskan akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan. Perkiraan serupa juga disampaikan oleh Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana. Ia bahkan memperkirakan tekanan inflasi pada di tahun 2025 ini bisa mencapai di angka 4,8% dari yang saat ini di level bawah 2%. Kita baru menghitung potensi pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan kembali turun menjadi 4,8%, lebih rendah dari tahun 2023 yang sebenarnya sudah lebih rendah dari 2022. Dengan besarnya tekanan inflasi itu, Andri bahkan memperkirakan ekonomi kelas menengah akan kembali tertekan akibat tekanan inflasi itu. Untuk angka tekanan inflasi dan penurunan kelas menengah, kita belum memproyeksikan angka, tapi dari sini kita bisa menginformasikan dampak negatif dari indikator tersebut. Andri juga menjelaskan pada kutipan di media sosial mengenai tarif PPN 12% kepada barang-barang premium saja yang sebelumnya dibebaskan PPN yang sangat berpotensi mendorong harga barang yang non-premium ikut menaik. Ini disebabkan karena kenaikan harga barang premium bisa mendorong peralihan permintaan dari barang premium ke barang non-premium atau interior goods. Misalkan yang tadinya membeli beras, buah, minyak, ikan premium bisa beralih beli ke beras, buah, minyak, dan ikan yang non-premium. Meningkatkan tingkat permintaan di non-premium ini bisa mendorong harga-harga tersebut untuk ikut naik. Dan apalagi perlu diingat bahwa sejatinya banyak barang premium tersebut selama ini banyak dibeli kelas menengah yang memiliki barang tersebut oleh karena faktor aksesibilitas dan ketersediaan dibandingkan kemewahan. Lalu tak berhenti di situ. Jika permintaan turun akibat konsumsi rumah tangga, maka ikut juga pengeluaran ini menjadi turun. Maka prospek investasi di Indonesia akan memburuk. Investor akan berpikir ulang untuk membuka investasi baru lantaran performa pasarnya juga menurun atau terus berkontraksi. Ujungnya, target pertumbuhan ekonomi di tahun ini akan terus naik dan akan terus berkontraksi untuk performanya pasar juga pertumbuhan ekonomi di tahun depan dan akan sulit tercapai. Lalu secara fiskal, meskipun PPN naik, tapi imbasnya bisa membuat penerimaan negara justru menurun karena berpotensi menurunnya permintaan di masa mendatang, yang membuat penurunan produksi yang berpotensi menurunkan penerimaan negara dari PPN secara nominal. Sementara itu, Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance atau yang disebut INDEF, Bapak Eko Listianto mewanti-wanti pertumbuhan ekonomi bisa di bawah 5% jika PPN dinaikkan 11% menjadi 12% di tahun 2025. Namun, pasalnya kenaikan PPN akan semakin menekan daya beli hingga konsumsi kelas atas. Kalau pelaksanaannya PPN naik 12% dilakukan pakai kacamata kuda, tanpa melihat realitas ekonomi yang sedang turun, ya kita mungkin nggak akan mulai berbicara pertumbuhan ekonomi di bawah 5% di tahun depannya. Kata dalam diskusi publik INDEF, kelas menengah turun menjadi kelas bawah yang sangat rendah.
Lalu juga dikatakan bahwa PPN belum naik 12% saja. Konsumsi rumah tangga sudah menurun sebelum pandemi COVID 2019. Konsumsi rumah tangga minimal tumbuh menjadi 5%. Secara kuartian atau quarter the quarter atau quantity, tetapi pasca COVID-19 pertumbuhan ekonomi konsumsi hanya di angka 4,9%. Meski hanya turun 0,1%, dikatakan tren ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Kenapa demikian? Karena 50% lebih, bahkan hampir 60% bicara pertumbuhan mengenai ekonomi. Kalau kita lihat konsumsi ini sudah cukup berbahaya. Lalu di sini kemudian saya akan menjelaskan terkait analisis kenaikan PPN menjadi 12%. Latar belakang dari kenaikan PPN 12% yaitu merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai bangunan dan layanan publik. Kenaikan PPN menjadi 12% diduga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, mengurangi defisit anggaran dengan meningkatkan penerimaan pajak, lalu keselarasan global, yaitu menyesuaikan tarif PPN Indonesia agar sebanding dengan negara lain di kawasan ASEAN yang rata-rata memiliki pajak pembangunan negara yaitu sebesar 12-15%. Namun kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap masyarakat, terutama golongan berpenghasilan rendah. Lalu saya akan menjelaskan juga terkait dampak dari kenaikan pajak ini, yaitu dampaknya ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu terhadap masyarakat. Kalau dari terhadap masyarakat ini dapat menurunkan daya beli, yaitu menurut teori elastisitas harga atau kenaikan PPN dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik sehingga daya beli masyarakat yaitu dapat menurun. Lalu beban ekonomi meningkat, yang dimana kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pokok akan saling berdampak. Lalu yang kedua ini terhadap pelaku usaha. Yang pertama mengenai UMKM ini bakal berdampak negatif, yaitu dampak rentan terpukul. Mengapa begitu? Karena pelaku UMKM yang bergantung pada konsumen domestik mungkin kehilangan pelanggan akibat kenaikan harga. Yang lalu selanjutnya investasi terganggu. Ketidakpastian ekonomi akibat kenaikan pajak dapat mengurangi minat investor. Yang ketiga, terhadap perekonomian, yaitu kenaikan PPN berpotensi memicu inflasi. Lalu selanjutnya pendapatan negara. Meskipun pendapatan pajak meningkat, ada resiko pengurangan konsumsi yang signifikan. Lalu di sini saya akan memberikan kritik dan saran terkait 2 poin di atas yang tadi barusan saya info, yaitu kritik dari saya, kenaikan PPN tanpa penguatan jaringan pengamanan sosial berisiko memperbesar kesenjangan sosial. Lalu saran dari saya yaitu pemerintah perlu memastikan hasil dari kenaikan PPN dialokasikan secara transparan dan jujur untuk program-program yang langsung berdampak pada masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Lalu yang kedua, analisis kebijakan kompensasi sosial. Di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai subsidi listrik yang diskon 50%. Tujuannya adalah meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah akibat kenaikan harga, memastikan akses listrik tetap terjangkau. Lalu saya akan memberikan juga dampaknya ini, yaitu dampaknya menurut teori elastisitas, harga kenaikan PPN dapat menyebabkan barang dan jasa naik sehingga daya beli masyarakat menjadi rendah. Lalu terhadap pelaku usaha yaitu seperti investor dapat mengurangi minat-minat dari investor. Jadi untuk investasi itu sangat dapat menimbulkan gangguan yang ketidakpastian ekonomi akibat kenaikan pajak tersebut. Lalu terhadap perekonomian, inflasi kenaikan PPN berpotensi memicu inflasi.
Pendapatan negara meskipun pendapatan pajak meningkat, ada resiko pengurangan konsumsi yang signifikan. Dampak di sini saya akan memberikan juga dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak positifnya sendiri, ya ini subsidi ini memberikan ruang fiskal bagi masyarakat untuk kebutuhan lain. Dan untuk dampak negatifnya, jika tidak dikelola dengan baik, subsidi ini bisa menjadi beban anggaran negara. Lalu saya akan membahas juga mengenai pembagian beras yang 10 kilo. Tujuannya ini sama seperti yang tadi saya sebutkan mengenai diskon listrik PPN 50%, yaitu untuk kesejahteraan rakyat yang terutama. Lalu juga ini memastikan ketahanan pangan bagi kelompok rentan. Yang dimaksud kelompok rentan adalah yang tadi saya maksud. Kenaikan ini dapat sangat berimpact untuk masyarakat rentan, yang dimana pengeluarannya dia akan semakin besar dengan adanya PPN 12% ini, jadi yang dapat menimbulkan dampak kesulitan untuk mencari pangan. Makanya diadakanlah untuk pembagian beras 10 kilo ini, yaitu untuk memastikan kesejahteraan pangan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Di sini ada dua dampak juga, ada dampak positif dan negatif terhadap pembagian beras 10 kilo. Yang pertama, untuk dampak positifnya seperti tadi saya sebutkan, yaitu memastikan ketahanan pangan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pangan. Lalu untuk dampak negatifnya sendiri, program ini bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah kemiskinan secara struktural. Jadi yang seperti kita ketahui, seperti bantuan bansos dan lain-lain itu tidak dilakukan secara per bulan secara rutin, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu, mungkin di 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Sedangkan yang seperti kita ketahui, untuk pangan sendiri adalah makanan kebutuhan kesehari-harian kita. Gitu. Jadi kalau menurut saya di sini saya akan memberikan kritik dan saran juga. Kalau untuk kritiknya, kenaikan PPN ini bersifat regresif, di mana kelompok berpenghasilan rendah secara proporsional menanggung beban pajak lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan dapat memperbesar kesenjangan ekonomi. Tidak ada jaminan yang jelas mengenai bagaimana tambahan pendapatan dari kenaikan PPN ini dialokasikan, karena sampai saat ini juga kita belum mengetahui tujuan dari pemerintah itu apa dan akan dialokasikan itu kemana. Makanya besar harapan kami sebagai masyarakat Indonesia agar pemerintah di Indonesia ini menjadi masyarakat yang transparan demi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Lalu pemerintah tampaknya kurang mempersiapkan komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan manfaat dari kebijakan ini kepada masyarakat, sehingga menimbulkan resistensi dan kebingungan. Jadi menurut saran saya, yaitu pemerintah harus menyediakan laporan transparan dan akuntabel tentang alokasi pendapatan tambahan dari PPN. Lalu perlu disiapkan program jangka panjang yang mendukung masyarakat, seperti subsidi pendidikan dan kesehatan yang memiliki dampak lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan bersifat sementara. Lalu saran berikutnya dari saya yaitu tingkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka mampu mengelola dampak kenaikan pajak ini. Lalu rekomendasi untuk poin-poinnya ada 3 ya di sini. Ada rekomendasi untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk akademis dan pelaku bisnis. Jadi kalau untuk pemerintah sendiri di sini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan mengenai rekomendasi, yaitu transparansi penggunaan pajak seperti yang tadi berulang kali kita sebutkan. Tujuan masyarakat untuk membayar 12% ini dengan untuk apa dan untuk digunakan apa. Makanya masyarakat maka dari itu pemerintah sangat diwanti-wanti untuk adanya transparansi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lalu untuk pemerintah juga penguatan program jangka panjang yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti dinaikannya fasilitas kesehatan, sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan kesehatan seperti medical check up atau BPJS, lebih di responsibilitas dari rumah sakit itu lebih ditingkatkan kembali.
Lalu kalau untuk masyarakat di sini ada 2 rekomendasi, yaitu tingkatkan literasi keuangan untuk mengelola dampak kenaikan harga, lalu manfaat subsidi dari bantuan yang diberikan secara optimal. Yang di sini dimaksudkan adalah kita sebagai masyarakat memanfaatkan subsidi bantuan yang diberikan secara optimal. Contohnya seperti diberikanlah listrik 50%. Jadi besar harapan masyarakat juga dapat menggunakannya secara optimal. Jadi misalkan yang belum tahu tentang bagaimana cara penggunaan untuk si listrik 50% ini, di besar harapannya masyarakat mencari tahu agar dapat juga menikmati dari keuntungan diskon dari 50% ini, baik dari diskon listrik maupun dari beras tersebut. Jadi memang dari masyarakat juga diharapkan untuk aktif untuk mencari tahu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari subsidi pemerintah ini. Lalu untuk akademis dan pelaku bisnis, di sini saran saya akademis dapat berkontribusi untuk melalui penelitian dampak kebijakan ini. Pelaku bisnis perlu berinovasi untuk menjaga daya saing di tengah kenaikan biaya. Yang dimaksud adalah di sini adalah stakeholder yang dikenakan pajak 12% ini. Tuh, jadi perlunya adanya inovasi untuk menjaga daya saing di tengah kenaikan. Walaupun pajak tetap naik, mereka juga tidak bisa semata-mata langsung menaikkan harga yang melambung tinggi karena dapat impact dari daya saing antara penjual gitu. Jadi di sini poin yang ingin saya sampaikan, dan sekaligus untuk penutup juga, kenaikan PPN menjadi 12% ini yang saya ketahui. Saya sendiri saat ini bekerja di bidang perhotelan, yang dimana juga adanya kenaikan di 12%. Pada intinya sendiri, 12% ini adalah hanya pajak pokok yang dikenakan. Jadi tidak sebenarnya untuk perhitungannya sendiri itu tetap di angka 11%, tapi hanya ada perhitungan-perhitungan khusus di dalamnya ini yang akan dikalikan 12% yang dimana hasilnya sama dengan 11%. Yang saya tahu sih seperti itu. Jadi nanti mungkin kepada seluruh masyarakat juga diperlukannya untuk mencari tahu tentang kenaikan pajak si 12% ini. Jadi kenaikan pajak menjadi 12% ini merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan, terutama dalam memastikan dampaknya tidak merugikan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, meskipun subsidi listrik dan pembagian beras memberikan sedikit keringanan, langkah-langkah ini bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah kesenjangan ekonomi serta kemiskinan. Pemerintah perlu mencari tahu, memastikan bahwa tambahan pendapatan dari PPN ini digunakan secara jujur untuk meningkatkan program-program yang memiliki dampak-dampak yang baik bagi masyarakat, seperti pendidikan, karena saat ini banyak juga yang kita tahu anak-anak yang tidak memiliki pendidikan dikarenakan kurangnya perekonomian. Maka dari itu besar harapan kami juga pemerintah dapat mengupgrade untuk pendidikan secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Lalu juga kesehatan dan pembangunan infrastruktur yang inklusif. Lalu penguatan jaringan pengamanan sosial dan meningkatkan akurasi data penerimaan bantuan dan pengawasan yang ketat dan adalah elemen yang penting yang harus diperhatikan. Jadi sebagai masyarakat kita juga memiliki peran khusus untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan publik secara konstruktif gitu. Jadi memang yang poin utamanya adalah untuk kenaikan PPN 12% ini jadi dapat dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal gitu. Lalu menurut saya juga terkait adanya pajak gratis beras 10 kilo dan juga listrik di 50%, ini juga menurut saya ini dibarengi dengan adanya berita kenaikan PPN 12%. Jadi menurut saya memang cukup aktif dari pemerintah juga agar mungkin masyarakat lebih mengerti dan
lebih stabil untuk menanggapi tentang kenaikan si pajak 12% ini. Jadi, dengan demikian setiap kebijakan yang diambil, eee, se maaf, dengan demikian setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat di masa depan, masa akan datang. Kebijakan yang bijak adalah kebijakan yang memperhatikan keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Mari kita bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Sekian video untuk kebutuhan UAS kali ini tentang berpikir kritis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata, penyebutan nama, atau kesalahan kalimat. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.